Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta diklat atau pemirsa video yang saya hormati, saya muliakan. Berikut ini kita akan menayangkan video tentang pembuatan lubang tanam dan juga penanaman jati plus perhutani. Untuk pembuatan lubang tanam, tepat teknis pembuatan tanaman itu kita tahu bahwa lubang tanam ini adalah cikal bakal awal daripada keberhasilan tanaman. Bila ukuran lubang tanamnya sesuai standar 40 cm x 40 cm dalam 40 cm, itu akan memberikan ruang pertumbuhan yang baik, yang menunjang bagi perkembangan pertumbuhan bibit, sehingga akan menjadikan tanaman itu berkualitas. Namun sebaliknya, apabila lubang tanamnya asal-asalan, hanya setapak pacul misalnya, itu tentu saja tidak akan bisa masuk 3 kilo kompos ke situ. Topsoil pun juga sedikit sekali yang masuk ke situ. Bibit terasa terpenjara oleh dinding yang sempit, sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Oleh karena itu, lubang tanam ini adalah cikal bakal kesuksesan daripada pembuatan tanaman. Nah, sebelum ini kita harus mengecek. Yang pertama adalah jarak tanam. Kita pastikan bahwa posisi ajir itu tepat sesuai dengan jarak tanam sesuai dengan SPK. Nah, kebetulan di petak 38 ini jarak tanamnya adalah 3 x 3 meter. Artinya jarak antar jalur 3 meter dan jarak antar ajir itu 3 meter. Nah, harus dibuktikan dengan meteran ya supaya pas. Biasanya para mandor di sini menggunakan mal berupa galah ya, untuk jarak 3 meter tersebut. Setelah posisinya tepat ya, ajirnya sudah akurat ukurannya, maka kita harus persiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan lubang tanam. Alatnya sederhana, hanya ada cangkul. Kebetulan ini tanahnya tanah yang cukup remah, sehingga tidak perlu ganco ataupun garpu ya untuk mencungkil tanah. Cukup dengan cangkul saja, ini tanah sudah bisa untuk digali. Nah, selain daripada cangkul, juga kita siapkan mal lubang tanam dengan ukuran 40 cm x 40, sehingga nanti kita akan cek lubang tanamnya sudah sesuai belum kedalamannya, lebarnya. Nah, dengan menggunakan mal daripada lubang tanam. Nah, kemudian kita persiapkan bahannya berupa bibit yang siap tanam. Bibit siap tanam ini minimal ya 30 cm lah tinggiannya. Berdaun segar, batangnya sudah mulai coklat karena tanaman jati ya, JPP, sehingga umur 3 bulan di persemaian sudah cukup untuk ditanam dan sudah siap tanam. Selain bibit, kita siapkan pula kompos. Kompos ya supaya mudah kita takar masing-masing kompos itu 3 kilo dengan menggunakan kantong plastik, sehingga para penggarap tinggal menenteng kantong plastik itu untuk dimasukkan nantinya ke dalam lubang tanam sudah terukur volumenya gitu. Kita siapkan pula ajir ya untuk menandakan bahwa tanaman ini sudah tepat. Nah, kita masuk kepada kegiatan pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ini tepat teknisnya adalah lebarnya 40 cm ya, namanya 40 cm, dalamnya juga 40 cm dan lebar daripada bidang dasar 30 cm. 40, 30 untuk tanaman jati. Untuk tanah yang padat ataupun yang tidak gembur itu diperlukan lubang tanam yang lebih luas, lebih lebar, yaitu 50 x 50, karena kalau terlalu sempit kasihan nanti pertumbuhan akarnya. Nah, kemudian kita mulai mencangkul di lubang tanam yang siapkan itu dan memisahkan topsoil di bagian ya tanah di bagian atas itu dengan kedalaman 5 atau 10 cm itu kita pisahkan sebelah kanan lubang, dan subsoilnya kita pisahkan ke sebelah kiri. Kita pisahkan itu karena supaya kita tercampur antara topsoil dan subsoil, kita pisahkan.
Nah, setelah lubang tanamnya sesuai dengan kedalaman lebarnya dan kita cek dengan menggunakan mal, lubang tanam sudah sesuai, maka kita masukkan kompos itu ke dalam lubang tanam tadi 3 kilo. Kemudian campurkan dengan topsoil. Jadi yang sebelah kanan tuh masukkan dan diaduk supaya merata. Biarkan lubang itu terpapar sinar matahari selama idealnya 2 minggu lah. Tapi seminggu pun juga sudah bisa dilaksanakan. Supaya apa? Supaya ya ada bakteri ataupun apa ya bisa steril. Kemudian juga ada uap-uap beracun itu ya, kalau terpapar sinar matahari bisa teruapkan. Sehingga nantinya pada saat bibit ditanam itu kondisi daripada media sudah baik, sudah steril. Nah itu jadi memaparkan, biarkan lubang tanam itu terpapar oleh sinar matahari selama 2 minggu. Itu pembuatan lubang tanam. Kemudian kita menginjak kepada penanaman bibitnya. Kita siapkan pula bibitnya yang akan ditanam itu didekatkan di lubang tanam. Pun demikian juga ajir. Ya. Kita lepas dulu kantong plastiknya. Karena tidak jarang ada orang yang nanam dengan kantong plastiknya saking terburu-buru sehingga ditanam dengan kantong plastiknya. Akibatnya tanaman itu akan kerdil, tidak akan tumbuh dengan optimal karena kantong plastiknya belum dilepas. Hati-hati dalam melepaskan kantong plastik, jangan sampai medianya itu berantakan. Jadi masih solid, masih dalam satu media yang utuh gitu ya. Kemudian letakkan bibit itu di tengah-tengah lubang tanam. Dan perhatikan agar leher daripada akar itu sama dengan permukaan tanah. Kalau memang kurang tinggi, bagian bawahnya bisa ditambahkan lagi tanah untuk supaya bagian leher daripada bibit itu leher akar serata dengan permukaan. Setelah itu baru subsoilnya itu dimasukkan untuk menguruk lubang itu dan dibuatkan dangiran yang mengembung. Maksudnya mengembung itu supaya bibit itu kalau hujan tidak tergenang air, tidak busuk, tapi mengembung. Jadi buatan dangiran yang mengembung. Kemudian ajir yang ada ditancapkan di bibit itu bisa saja sebagai penyangga supaya bibit daunnya itu ya tersangga oleh ajir. Dan jangan lupa kantong plastiknya itu harus dipasangkan di ajir itu, menandakan bahwa memang bibit ini ditanam sudah dilepaskan kantong plastiknya. Dan buktinya, evidennya adalah muncul ada di ajir, ujung ajir tersebut. Nah, itulah tepat teknis ya pembuatan lubang tanam maupun penanaman Jati Plus Pertani sesuai dengan prosedur kerja SMPHT 02 seri 10, yaitu pembuatan tanaman JPP. Mudah-mudahan pemirsa semua terinspirasi dengan tayangan video ini bisa membuat lubang tanam yang ideal, tanaman yang benar, sehingga akan menghasilkan tanaman yang berkualitas prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.